sudah datang ke acara pesta ulang tahunku. Udah jauh-jauh, tapi kalian semua mau datang rayain ulang tahunku. Terima kasih ya Kak Elsa. Terima kasih Adik Kela. Terima kasih juga ya Koko Joshua. Kalian semua sudah jadi teman-teman yang baik karena kalian sudah memeriahkan acara ulang tahunku dengan mengajak teman-teman untuk memuji Tuhan. Aku senang sekali. Adik-adik semua juga senang kan memuji Tuhan kan? Nah, hari ini kakak ini punya teman. Dari tadi aku tunggu-tunggu, katanya sih dateng. Namanya Miu Miu. Tapi kok gak kelihatan ya? Waktu aku telepon dia bilang kata mamanya udah berangkat. Tapi kok gak nyampe ya? Aku jadi khawatir. Kemana ya dia? Kakak panggilin dulu ya. Miu Miu. Miu Miu. Mana ya kok gak kelihatan? Aduh. Oke deh. Kakak panggil cariin dulu ya. Tunggu dulu ya. Teman-teman yang lain bisa menikmati hidangan yang udah disiapkan. Oke, silakan semuanya. Selamat menikmati ya. Aku mau cari temanku Miu Miu. Dia juga sahabat baikku. Tunggu ya, aku panggilin dia ya. Miu Miu. Di mana kamu Miu Miu? Miu Miu. Ya aku udah cari. Miu Miu. Miu Miu. Aku udah cari-cari kemana-mana kok nggak dapet ya? Di mana ya dia ya? Jangan-jangan dia sembunyi. Oh no. Ini kan bukan waktunya main petak umpet. Kenapa sembunyi-sembunyi? Kan aku mau kenalin dia sama teman-teman semuanya. Oke deh, kalau gitu aku cari lagi deh ya. Aku mau kenalin lo sama kalian, oke? Miu Miu. Miu Miu. Hai kakak. Hai Miu Miu. Kamu kemana aja sih? Aku udah cari-cari kamu. Aku mau kenalin kamu sama teman-teman. Iya kak, aku malu. Loh, malu kenapa? Aku nggak pakai baju pesta. Yang lain udah cantik sekali. Bajunya bagus sekali. Cuma ini yang paling bagus. Oh, nggak apa-apa lah Miu Miu. Teman-teman aku orangnya baik semua kok, ya kan teman-teman? Kalian lihat Miu Miu kan juga tetap sayang kan? Bukan karena bajunya bagus atau enggak kan? Itu kan bener kan? Mereka bilang iya, karena mereka juga sayang sama kamu Miu Miu. Mereka itu mau berteman sama semua orang, nggak lihat soal bajunya. Iya, tapi aku malu. Nggak usah malu deh. Jadi gini loh Miu Miu, kita ini semua berharga. Kita semua ini disayang. Kalau malu-malu, berarti kamu nggak sayang sama dirimu. Ya, kan aku memang nggak disayang kak. Siapa yang bilang? Kamu disayang kok. Semua orang sayang kok sama kamu. Ya, aku nggak pernah ngerayain ulang tahunku kak. Masa sih? Iya, Tapi kamu punya kan tanggal ulang tahunmu? iya kak. Aku ulang tahun tanggal 16 Agustus. Loh, tanggal 16 Agustus? Sama dong sama aku. Kok kamu gak bilang? Kalau gitu tadi kita bisa tiup lilin sama-sama. Kamu jangan gitu dong, pakai sembunyi-sembunyi, pakai malu-malu. Karena semua itu disayang. Karena kamu juga berharga loh. Ah, masa sih? Iya. Emang kenapa sih kalau kakak boleh tahu sih? Kenapa kamu ulang tahunnya gak dirayain? Cerita dong sama kakak. Iya kak, papa mama aku kan nggak ada uangnya untuk ngerayain. Jadi aku cuma didoain aja. Nah, didoain itu udah luar biasa loh Miu Miu. Makanya aku sih buat teman-teman semua, ulang tahun bukan soal perayaannya, yang penting didoain. Itu aja udah seneng banget loh Miu Miu. Itu yang paling berharga. Nah, hari ini kakak juga mau cerita sama teman-teman semua. Karena apa?
Karena bukan soal ulang tahun kita diingat, ulang tahunnya kita mau dirayain atau enggak membuat kita berharga. Ada sesuatu yang jauh lebih penting yang membuat kita ini loh berharga, Miu Miu. Oh ya? Iya. Nah, kamu sekarang gabung sama teman-teman di sana. Kakak mau cerita nih. Mau kan? Iya, mau. Teman-teman, mau nggak aku gabung sama kalian? Oh, pasti mau dong. Mau kan teman-teman? Yeay, mau. Oke deh. Kalau gitu, aku antar kamu ke sana ya. Oke. Oke, adik-adik semuanya, kita semua ini berharga di mata Tuhan karena Tuhan Yesus sayang loh sama kita semua, termasuk kamu Miu Miu. Tuhan sayang sama kamu. Mungkin kita nggak pernah dengar orang bilang sama kita, aku sayang sama kamu. Mungkin kita juga nggak pernah dengar bahwa kita ini anak yang hebat, anak yang baik, anak yang manis, anak yang istimewa. Mungkin kita nggak pernah dengar. Justru yang kita dengar malah ada orang yang bilang, ih kamu ini loh nakal sekali, ih kamu ya nggak denger-dengeran sama aku, ih kamu ini anak yang nggak pinter, udah dibilangin berulang-ulang juga nggak ngerti-ngerti, juga nggak bisa kalau diajarin. Mungkin malah kita denger kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kita jadi anak yang suka malu-malu. Terus kita juga merasa kita tidak hebat, kita merasa jadi anak yang nggak baik. Aduh, itu bener nggak ya nganggap dirinya kayak gitu? Akhirnya kita jadi anak yang nggak mau denger-dengeran, kita jadi anak yang nakal. Nah, itu nggak baik, itu nggak good. Kenapa? Karena kita mendengar apa yang tidak benar tentang kita. Yang benar tentang kita itu apa yang Alkitab katakan tentang kita, bahwa kita ini disayangi, kita ini dicintai. Nah, adik-adik semuanya, kakak mau ajak kalian semua untuk nyanyikan lagu ini bersama-sama, sehingga kita tahu, kita jadi ingat, oh iya ya, ternyata aku ini disayangi, aku ini dicintai, karena Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Yuk nyanyikan, Yesus sayang padaku. Nah, sungguh-sungguh ya kita nyanyikan lagu ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lagi ya, nyanyikan lagu sama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus
Adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan sudah sayang sama kami semua, sehingga kami menjadi anak-anak yang begitu berharga. Kami mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kakak punya cerita tentang seorang anak kecil usia 5 tahun. Dia ini sebenarnya putra daripada anak raja. Nah, dia ini anak dari Yonatan. Tahu, masih ingat nggak Yonatan itu siapa ya? Kayaknya pernah denger deh namanya. Nah, Yonatan itu anak daripada Raja Saul. Raja Saul adalah Raja Israel. Wah, tahu kenapa anak yang usia 5 tahun ini dia mengalami sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Waktu papanya sama kakeknya ini yaitu Saul pergi berperang, wah, mereka pasti terbunuh di medan peperangan. Oh no. Akhirnya si anak kecil ini disembunyikan sama babysitternya. Nah, sama babysitternya ini dia digendong, dibawa lari, terus jatuh. Nah, waktu jatuh kakinya patah adik-adik. Dia jalannya langsung gini. Dia sampai besar pun jalannya begini. Dia jadi pincang. Sejak saat itu dia menjadi anak yang pemalu. Dia suka takut-takut. Duh, kasihan sekali ya. Padahal dia ini loh anak raja. Tapi kok jadinya begitu. Nah, adik-adik, kalau jadi anak raja tapi akhirnya pemalu gara-gara dia nggak sama teman-teman yang lain. Dia nggak bisa lari-lari, main bola, main-main, kejar-kejaran sama temennya. Gara-gara dia jalannya pincang. Aduh, tahu nggak siapa namanya? Ya, namanya adalah Mephiboset. Satu hari kerajaan ini sudah memiliki raja baru. Dan rajanya ini adalah raja yang sangat mengasihi Tuhan. Dan rajanya juga mengenal Raja Saul. Dia juga teman baik daripada Yonatan. Yonatan yang adalah papa daripada Mephiboset. Nah, nama raja ini adalah Raja Daud. Suatu ketika Raja Daud ini sedang mencari keturunan raja, keturunan daripada Raja Saul, karena dia mau melakukan kebaikan kepada semua keturunan, yaitu anak maupun cucu daripada Raja Saul. Mau dikasih tempat terbaik di kerajaannya, mau dikasih makanan-makanan yang enak-enak buat dia, sampai dia bertumbuh dengan baik. Dia tanya-tanya, cari tahu sama pegawai istana, kira-kira masih ada nggak ya keturunan daripada Raja Saul yang masih hidup? Nah, ada yang kasih tahu. Ada yang kasih tahu, yaitu dia ini orang yang pernah kerja sama Raja Saul. Dia bilang, oh, tuanku raja, ada anak daripada Yonatan yang masih hidup. Oh iya, ada, iya. Dia hidup bersama dengan babysitternya, orang yang membantunya selama ini. Oh iya, aku mau ketemu sama dia. Nah, maka Mephiboset ini dibawa ke istana. Waktu dibawa ke istana, di istana ini sedang menyambut dia, dimasakin semua makanan yang enak, dan apapun yang disukai anak-anak saat itu ada di situ. Nah, kalau kalian suka apa? Siapa di sini yang suka makan burger? Angkat tangannya. Siapa di sini yang suka makan ayam goreng? Ayam goreng. Siapa mau ayam goreng? Wah, di situ juga ada. Terus ada es krim. Siapa suka es krim? Iya. Kayaknya tadi yang angkat tangan terus itu adik Marcel deh ya, angkat tangan terus. Terus juga ada teman-teman yang lain loh. Ada teman-teman
Oh ya, ada Cliff. Kalau Cliff sukanya apa? Nah, ada juga Aurora. Aurora sukanya apa? Pepe. Kimi, kamu suka apa, Kimi? Nah, kalian semua suka makanan-makanan itu pasti juga akan disediain di Istana Raja. Wah, seneng ya. Padahal tahu nggak, dulu loh Raja Saul waktu masih hidup pernah jahat kan sama Daud. Tapi Daud ini nggak mengingat kejahatannya. Dia hanya mengingat bahwa raja ini adalah raja yang diberkati oleh Tuhan. Jadi dia harus tetap sayang, harus mengasihi kepada semua keturunan anak raja. Makanya dia juga sayang kepada Mephiboset. Adik-adik, kakak cerita tentang Mephiboset ini, mungkin kalian pernah juga merasa menjadi anak yang berbeda daripada teman-teman yang lain. Mungkin kalian lihat temenku loh, bajunya lebih bagus, mainan mobil-mobilannya lebih keren, bonekanya lebih besar, terus mobilnya juga lebih bagus, terus apa lagi ya, terus makanannya juga lebih enak-enak. Terus kayak Miu tadi cerita, Miu cerita kalau dia nggak pernah loh setiap tahun dirayain hari ulang tahunnya karena papa mamanya nggak ada uang untuk ngerayain ulang tahun. Terus dia jadinya malu-malu kalau datang ke pesta ulang tahun temennya. Nah, yang kayak gitu kalian harus tahu, ternyata dulu juga ada yang namanya Mephiboset. Bukan hanya kayak gitu adik-adik, karena dia juga pincang jalannya, makanya dia jadi anak yang pemalu. Nah, adik-adik, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini loh. Ternyata sekalipun dia pincang, sekalipun dia menganggap dirinya ini seperti anjing mati. Wih, kok kayak gitu ya dia mengatakan tentang dirinya. Iya, waktu dia ketemu sama Raja Daud, dia mengatakan gini, kenapa Tuanku memperhatikan anjing mati ini? Waduh, kok dia menganggap dirinya seperti anjing mati ya? Kenapa ya? Ya karena dia sudah merasa malu-malu, dia takut-takut ketemu orang. Nah, adik-adik, berarti kalau dia sudah mengatakan dirinya tidak baik, berarti dia nggak sayang dong sama dirinya sendiri. Kalian pernah nggak sih nggak sayang sama dirinya sendiri, nganggap dirinya aku ini nakal, aku ini jahat, aku ini nggak bisa apa-apa. Sudah nggak boleh kayak gitu lagi loh ya. Kenapa? Karena tadi kita nyanyikan lagu ini, Alkitab mengajar kita bahwa aku ini dikasihi Tuhan. Makanya kalau Tuhan aja sayang sama kita, kita juga harus sayang sama diri kita sendiri. Oke? Gak peduli orang katakan tentang kita apa, yang penting kita harus mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kita. Tuhan Yesus katakan, kamu itu anak yang baik, kamu ini anak yang dicintai, kamu ini anak yang disayangi, kamu ini berharga. Makanya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, mau mati buat kamu. Berarti kamu ini istimewa. Betul sekali. Ayo katakan sama teman-temannya, kamu ini istimewa. Bilang gini, aku istimewa loh. Aku mau sayang sama diriku sendiri. Bukan berarti orang yang sayang sama dirinya sendiri itu dia jadi mementingkan dirinya sendiri. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan berarti semuanya harus buat aku harus diduluin. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud menyayangi dirinya sendiri adalah dia tidak lagi menjadi anak yang pemalu. Dia tidak lagi menganggap dirinya sendiri ini anak yang tidak berharga, anak yang tidak dicintai. Bukan, tetapi dia adalah anak yang menganggap dirinya ini anak yang sangat dicintai. Ya, kalian semua dicintai, kalian semua disayang loh sama Tuhan. Kenapa? Karena kalian sangat istimewa. Oke, kalau gitu firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita hari ini ada di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 31. Dan
Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, ayo dihafalin sama-sama ya. Markus 12 ayat 31. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita mau mengasihi diri kita juga. Oke teman-teman, setuju semuanya? Nah teman-teman, kakak juga punya satu ayat yang istimewa buat kalian, yang akan terus ingatkan kita bahwa teman-teman semua ini anak-anak yang istimewa, anak-anak yang berharga. Itu bukan hanya ditulis di perjanjian baru, tapi di dalam perjanjian lama. Ini dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kita lihat ya, di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Wow, keren sekali firman Tuhannya ya. Karena apa? Karena mengatakan bahwa kita ini berharga dan mulia. Oke adik-adik, hari ini kakak mau ajak kita membuat kreativitas. Kreativitasnya adalah membuat kartu pengingat akan kasih Tuhan buat kita semuanya. Jadi ayat hafalannya kita akan tulis di situ. Dan juga kita akan taruh di meja belajar kita. Dan bisa juga ditaruh di kamar kita, di ruang tamu kita. Biar kita terus ingat bahwa kita ini harus menyayangi diri kita juga. Setuju? Oke, yuk kalau gitu sama-sama kita siapkan alat-alat berikut ini ya. Yuk lihat nih alatnya apa aja. Dan kakak akan ajarkan bagaimana membuatnya. Kita simak sama-sama ya. Oke adik-adik, kita bisa minta bantuan papa mama untuk siapkan bahan-bahan ini ya. Ada selasi double tip, lem kertas, benang, ballpoint, gunting, isolasi bening, kertas emas, kertas HVS, dan juga kertas asturo atau manila yang dipotong bentuk persegi panjang. Setelah itu dilipat jadi dua bagian sama sisi ya. Ya, yang berwarna merah ini di luar. Terus dibuat lingkaran tengahnya, mau dibikin lubang. Ya, kita gunting ya teman-teman. Bisa dibantu papa mama kalau kalian masih belajar untuk menggunting. Ya, kita akan buat sampul luarnya ya, biar ada dua warna bagian luarnya. Nah, ini pakai kertas HVS teman-teman, sesuai dengan ukuran kertas yang sudah dilipat tadi. Ya, kita buat ukuran yang sama ya. Tapi kita akan buat sisi miring. Oke, lipat seperti ini ya, dari sudut sisi ujung atas dan sisi samping. Ya, jadinya begini deh. Nah, tapi harus tetap tidak boleh menutupi lingkarannya. Jadi harus dilubangin dulu, diukur. Iya. Baru kita lem sama-sama. Kalian pasti bisa kan ngelemnya? Ya, yang rata ngelemnya ya. Oke, kita tempel. Nah, udah pas. Ya, jadi merah putih. Pas banget, seperti hari kemerdekaan. Sekarang kita bentuk love, karena itu akan dibuat gantungan di sisi tengah lingkarannya. Diukur dulu sampai benar-benar ukuran love-nya bisa masuk. Nah, kalau sudah bisa masuk, kita akan buat lagi. Tapi membuat dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran yang sebelumnya. Oke ya. Nah, diukur dulu. Nah, kalau masih kurang kecil bisa dikecilin. Nah, baru ditempel. Ya, ditempel merah di bagian putih. Seperti ini. Baru kita akan pasang benangnya. Ya, taruh di belakangnya, kasih lem solasi bening.
kita gantung ya, ditempel juga pakai selasi bening lagi. Diukur teman-teman, jangan terlalu panjang ataupun terlalu pendek biar bisa bergantung. Ya kan udah menggantung kan? Nah, kita rapikan ya. Tuh, udah jadi. Terus kita buat hiasannya ya. Ini hiasannya dari kertas kilap. Kita akan buat bentuk love yang lebih kecil ukurannya. Caranya gampang kan? Sesuai dengan keinginan kalian biar bisa lebih bagus menurut kalian. Kakak sih sukanya begini. Dan pasti bisa bikin lebih bagus, lebih keren ya. Kita bisa tuliskan ayat hafalan ini di sini. Bisa bantu loh biar kalian selalu ingat kita harus menyayangi diri kita. Tulis di sini juga, aku menyayangi diriku sendiri. Kasih gambar kalian yang lucu. Jadi deh, bisa dipasang di meja belajar ataupun di tempat kalian bisa sering lihat. Ini ya adik-adik, kalian pasti bisa karena kalian anak hebat. Yeay! Oke, gampang banget kan? Kalian pasti bisa membuatnya di rumah. Nah, adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Dan kakak mau berdoa buat kalian semua biar firman Tuhan ini terus menjadi kekuatan kita, bahwa kita anak yang berharga dan harus sayang kepada diri kita sendiri. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu, dan kami juga belajar kreativitas yang terus mengingatkan kami bahwa kami anak-anak yang berharga, anak-anak yang disayangi oleh Tuhan, dan kami mau sayang kepada diri kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami akan firman-Mu, sehingga kami tidak jadi anak-anak yang pemalu, anak-anak yang takut, tetapi kami bisa menjadi anak-anak yang senantiasa mengasihi, menyayangi diri kami dan juga orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semua, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Sampai ketemu di minggu depan bersama dengan Roll Sisi Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.